Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas. Saya peserta Latsar Angkatan 107 Pemprov Kalimantan Barat, kelompok 4. Kesempatan ini saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama kita bahas tentang wawasan kebangsaan, yaitu sejarah, di mana sejarah pertama organisasi yang dibentuk Pemuda Indonesia untuk Kemerdekaan Indonesia yaitu organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Selanjutnya yaitu berdirinya Perhimpunan Indonesia yang merupakan pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kancah internasional, di mana berdirinya itu adalah pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda. Kongres Pemuda I itu dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, sedangkan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Komakichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI dan adanya organisasi PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Kita lanjut untuk definisi dari wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada 4 konsensus dasar, di mana setiap negara itu wajib memiliki konsensus bersama bagi keberlangsungan keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan, di mana terdiri dari 4 konsensus dasar. Yang pertama itu adalah Pancasila, merupakan falsafah negara dan pandangan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI, di mana pada masa itu Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut dengan Pancasila. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan sebagai berbeda-beda tapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan tetapi hakikatnya satu, satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu NKRI, di mana keberadaan NKRI ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena memiliki peristiwa proklamasi ini, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara dan menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak itu terdapat negara baru, yaitu negara Republik Indonesia. Untuk membedakan identitas kita dengan identitas negara lain atau bangsa lain, ada 4 identitas yang kita miliki. Yang pertama itu kita memiliki bendera merah putih, ya, sebagai lambang negara kita. Kemudian kita memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian lambang negara kita yaitu lambang Garuda.
Kemudian kita memiliki lagu kebangsaan, yaitu lagu bangsa Indonesia Raya. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu bela negara. Bela negara, pengertiannya adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian sejarah bela negara, yaitu pada 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Kemudian, untuk nilai dasar bela negara yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang keempat itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima itu kemampuan awal bela negara. Untuk kita ASN, dalam aktualisasinya kita bisa melakukan yaitu menerapkan profesional dalam bekerja, yang kemudian bebas dari intervensi, selanjutnya bersih dari KKN, yang keempat itu sebagai pelayan publik, yang kelima itu sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.